adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 3 Maret 2021, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, seringkali kami tidak mengerti dan tidak paham apa arti hidup kami. Kami hanya ingin bersenang-senang saja, menikmati. Tetapi kami tidak mau tahu bagaimana orang tua kami mengajar kami. Bagaimana orang tua kami berjuang untuk hidup. Bagaimana orang tua kami memberi kami makanan dan minuman setiap hari. Kami hanya mau tahu bahwa apa yang kami perlukan ada, tanpa pernah berpikir usaha kerja keras mereka. Maka sadarkanlah kami melalui Injil pada hari ini, di mana kami gagal paham akan arti dan hidup kami. Biarlah kami boleh membuka diri dan hati dan berubah, sehingga kami menjadi manusia baru di dalam Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan Bapa kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, seorang guru menerangkan pelajaran demi pelajaran dengan gayanya yang khas. Ada anak-anak yang suka matematika. Ada anak yang suka fak-fak sosial. Ada juga anak-anak yang suka hal-hal yang berkaitan dengan IPA atau agama. Maka reaksi anak terhadap guru-guru ini satu sama lain berbeda. Bagi anak yang suka matematika, ketika guru matematika datang menerangkan,
rasanya dia itu minum es campur. Senang. Di saat panas itu ada es campur. Demikian pula orang yang suka biologi. Ketika guru biologi datang, wah, seperti makan rujak cingur. Enak sekali pada saat siang itu. Jadi setiap orang punya fokusnya sendiri. Karena itu, bagi anak yang tidak suka matematika, kedatangan guru itu sudah membuat beban. Tetapi bagi anak yang suka kepada matematika, ditunggu-tunggu waktunya. Karena itu, pada hari ini kita mendengarkan Injil. Ketika Yesus menerangkan kepada para murid tentang penderitaan, para murid pasti bertanya, kok bisa? Yesus yang begitu baik, begitu bijaksana, tapi kok dia memberikan kepada kita nasihat seperti itu, bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Artinya bahwa sudah hampir selesai tugasnya. Maka ibu Zebedeus, itu anak mamanya Yohanes dan Yakobus, langsung nyerintil. Pesan kepada Yesus, order, supaya nanti anaknya boleh hidup dalam kebahagiaan di sebelah kiri dan kanannya. Tapi tidak ngerti, minum cawan dipikirnya minum cawan seperti yang biasa, seperti makan rujak, minum es krim, minum es campur, seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa mengikuti Yesus itu bukan hanya senang, tapi berkorban. Ketika orang ditanyakan untuk pengorbanan, susah. Makanya tidak mudah di dalam kehidupan menggereja. Seorang pemimpin akan mengutus orang-orangnya ke daerah pedalaman yang minim. Pada zaman sekarang ini pikir 2 kali. Kalau zaman dulu, ketaatannya menjadi nomor 1, ketika mendapat surat dikirim ke sana, ke sebuah tempat yang memang berat juga, tapi jawabannya apa? Siapa takut? Kalau sekarang dibilang, takut, enggak. Kalau boleh menawar. Ya, kenapa? Inilah perbedaan pandang. Bisa orang gagal paham, tidak mengerti apa itu misi. Kalau memang sudah ingin menjadi misionaris, terima. Jangan timbang-timbang lagi demi kesenanganku sendiri. Baru-baru ini tanggal 5 Februari, para suster usurin Indonesia merayakan 165 tahun kehadiran mereka di Indonesia. Bayangkan dari sebuah kota kecil di Belanda, dari Sittard, mereka pergi bertujuh, naik kapal laut, melewati Afrika Selatan, berbulan-bulan di kapal, sampailah mereka di Tanjung Priok. Kemudian mereka mempunyai rumah di Jalan Juanda, yang kemudian berkembang ke Jalan Pos dan sebagainya, dan seterusnya ke Malang, ke Ende, ya. Kemudian juga ke Timika juga ada, kemudian juga di Agat juga ada. Dan mereka dengan penuh semangat sebagai misionaris pergi. Padahalnya pakaiannya masih luar biasa. Pakai gaun panjang, tutup kepalanya dan sebagainya. Ya, bagaimana dari daerah dingin harus tinggal di daerah panas. Ya, mereka berjuang. Sebagai misionaris mereka sadar. Tidak seperti ibu Zebedeus ini. Ya, dia hanya pikir kesenangan anak-anaknya. Tetapi para suster itu berpikir mereka adalah seperti biji sesawi yang akan tumbuh perlahan-lahan tetapi pasti melalui dunia pendidikan, dan mereka akan mendidik para putri dengan satu semangat serviam, aku melayani. Maka mereka kemudian menjadi orang yang top istilahnya, yang dikenal masyarakat sebagai pendamping
pendidikan yang dapat diandalkan. Maka konsep Santa Angela Merici, pendiri Suster Ursuline tadi, tetap dibawa sampai hari ini. Memberi diri, ya, untuk menjadikan orang lain, melayani, bukan dilayani. Itulah semangat yang perlu kita kaji melalui Injil pada hari ini. Kepada para suster Ursuline kami ucapkan selamat berjuang hebat, ya, perempuan-perempuan hebat di dalam Tuhan, seperti Ibu Maria, para kudus yang ada dalam gereja, bekerja melayani gereja senantiasa. Nama mereka dikenang dan dicatat sebagai pahlawan-pahlawan gereja yang mau melayani dan telah membuktikan di dalam hidup mereka. Itulah kemuridan yang sebenarnya. Semoga di zaman kita para murid ini, para misionaris yang tetap ingin melayani, tetap hidup dan memberikan warna-warni dalam gereja kita. Semoga kita diberkati. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, Engkau telah mengutus para misionaris di seluruh dunia, di mana saat ini mengalami pergeseran nilai. Terjadi juga pengurangan para misionaris atau panggilan dalam gereja. Dan dunia semakin canggih. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, semoga Engkau memberikan penyertaan kepada kami, kepada anak-anak generasi mendatang untuk tetap eksis, tetap ingin melayani Engkau dengan cara hidup dan pandang, sehingga mereka betul boleh melayani Engkau sebagaimana para misionaris yang handal, yang mengikuti Engkau dengan setia. Berilah kami terang Roh Kudus-Mu, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.